One Ben Akai sih. Masih Ben Ben Akai Akai nggak sih? sih. Itu masih menjadi hero powernya juga dari Sutsujin ya. Iya, jangan dikasih lah. Kalau memang ada hero power ya Ben aja. Yes. Jadi Akai Your Ben, team is banning. Fanny sekarang. Ada Fanny. Grok kalau tadi ya. Ini Cloud Fanny masih sama dan ada Kalau Grok. Fanny ada Grok yang bisa Yep. di ban juga. Grok Pakito, tapi kayaknya Pakito bakal coba untuk dilepaskan saja. Nantinya mungkin ada kontes lagi menuju ke arah Valentina dan Faramis. Jadi ya kalau bicara tim yang berani buat ngelepas Valentina Faramis kan dari awal kita selalu mention itu ada Aruki Hoshi, ada Gifam juga yang berani untuk ngelepasin hero-hero tersebut. Oke, dan kita bakal melihat terlebih dahulu band hero ketiga yang akan dilakukan oleh teman-teman dari GeForce Legends. Akankah menuju ke arah Grok? Grok. Dan yes, masih Masih Grok. sama. Pakito berarti. Ben lah Pakito. Ini band Pakito sih. Ini Iya. bakal lepas lagi Valentina. Nantinya kan ada Balmon dan ini diuntungkan juga di mana Larky bisa langsung secure 2 hero. Atau bisa jadi EVOS bisa first pick ke Faramis sekarang. Yap, Bisa first pick ke Faramis. bisa jadi. Ya, Pakito bakal dilepas atau di ban. Pakito sih masih Band terlalu Pakito mahal kan. untuk dilepaskan. Ya, double jab kan sakit banget ya. Yap. Jab, knockout strike, minus physical, armornya banyak tuh, penetration. Apalagi fleksibel banget kan. Ini bisa menjadi satu gocekan juga Ya, nantinya bisa dari segi ke XP. draftnya. Yap. Oh, Tapi Valentina. Your team is dipaksa taking. untuk EVOS menggunakan adanya Pakito. Pakito, betul. Ambil Pakito, Pakito, Faramis. Faramis bakal di secure oleh Aruki Hoshi. Ada Balmon juga. Iya, Faramis Balmon kombinasi maut untuk Aruki Hoshi. Paramis guys. Iya, dan ternyata Pakito. Oke, Your team is picking. masuk. Nih masuk ke jebakan ini atau ini ya? Jebakan atau memang ya udahlah. Tapi kalau ngelihat adanya band Valentina sih kayak Ya, digocek gak sih? mereka mau Faramis Balmon sekarang. Iya. Masih bakal tetap sama juga. Paramis Balmon. Fabris sama Balmon, tertiknya bisa Atlas lagi Bendiki. Masih tetap dengan pola sama buat Aruki Hoshi. Oke. Tapi harusnya dari EVOS sudah bisa mempersiapkan hal tersebut ya. Akankah nantinya ada satu hero-hero yang memiliki renautan, tapi ternyata Your team Faramis tidak Esmeralda. ada Balmon dulu. Tapi memilih ke Paramis Esmeralda. Oke. Menarik nih, draftnya agak beda udah. Karena Esmeralda tadi mengganggu banget ya di tangan dari Pendragon. Ini lagi diambil sekarang, jadi agak ngelimit nantinya hero-hero Pendragon. Yes. Bakal main kemana? Dikasih Pakito kan? Mungkin. Kalau mau ngambil ya masih ada Julian. Atau kalau misalkan emang mau head to head ya Dairot. Oke, semangat terus buktiin buat EVOS ditunggu di playoff. Bede. Keras. Max. Tuh ditunggu Max tuh. Ayo, Iya. apakah EVOS bakal datang Mungkin. sebagai lawan atau penonton? Nah, bisa sama-sama bisa ke playoff ya. Cuman perbedaannya adalah dia player atau penonton. Oke, masih dengan Dairot dan juga ada Kadita. Marksman-nya belum terbuka, Melisa Yep. masih bakal bisa defend. Bakal dilangkan sih banyak banget sih ini. Oke. Darat Kadita Mau Atlas Bendiki lagi? bisa atas Bendiki atau mungkin mau ke Franco sebagai hero nyamannya Fit juga. Franco juga bisa ya. Romer. Yep. Atau mau nggak sih pick-pickinya terlalu riskan ya? Karena Pakito Daerot ini flex ya setelah melihat adanya kehadiran dari ada kehadiran dari Daerot sebagai jungle, tapi Atlas Bendiki kembali. Bendiki lagi. Karena menurutku Atlas ini hero yang lagi power juga sih selama gak ada Digi. Yep. Dan ini memaksa penggunaan dari Purify. Gak ada Purify ya nggak apa-apa, boleh. Tapi akibatnya tanggung sendiri. Iya. Apalagi mungkin kalau bisa menghindari dari Buset, satu sabar. mataharinya. Sabar sampai depan sini loh. Oh, oke. Dan kita bisa melihat juga ke arah banning phase yang kedua untuk EVOS Legends. Kalau berkaca dari game pertama, mereka ban Fredrin dan Masya hero R7, tapi di sini udah terlihat ada Esmeralda. Menang atau kalah tetap RRQ. Dan ini kedua goal laner kita ya, head to Yep. head ya. Ini player head to head dari kedua tim Skylar dan juga Clover. Brody dan juga Cloud ya, karena untuk season ini Cloud yang lebih sering terlihat ya dari Skylar ya. Ya, meskipun memang di leg yang pertama kan kita bilang Beatrice itu adalah lagi broken. Iya, lagi Tapi broken. ini RQ Hoshi mereka lebih memilih untuk menggunakan Cloud. Oke, tapi udah ada Brody sebagai hero favoritnya dari Clover juga yang ternyata langsung ditutup oleh mereka sendiri. Dan dari segi RRQ, ini masih belum terlihat adanya mid laner dan juga gold laner. Bakal ditutup ke arah Melisa kah? Elisa, Melisa atau mid laner, Lilia.
Ada Lilia. Esmeralda, ada Atlas, ada Faramis, hero jarak dekat, Angry Gloom. Oke, kita akan lihat satu hero yang akan dibuang menuju ke arah marksman atau mid lane-nya. Karena ini masih banyak banget opsi yang bisa dipakai sama teman-teman dari EVOS Legends dan ternyata menuju ke arah Melissa. Your team is banning. Oke, Melissa yang sudah dibuang. Yap. Oke, satu hero terakhir EVOS Legends. Belum terlihat adanya hero untuk Albert dan juga Skylar. Iya. Bruno. Bruno bisa. Clean juga bisa. Banyak sih. Marksman ini sebenarnya bukanya banyak banget ya. Bruno mungkin bisa jadi opsi juga. Setidaknya dengan hero seperti ini lagi, dengan ada Atlas seperti ini lagi kan. Bruno. Wave of the World kan bujarin semuanya. Iya, mereka juga butuh satu hero yang emang benar-benar bisa nahan badan, setidaknya untuk menahan apabila mereka terbanting juga, Om. Betul. Dan ini belum ada dong sama sekali. Dan ini belum dari EVOS ada. Legends. Apabila ini terbanting dengan deretan pemain kayak begini, Wait ini harus for. lenyap semua. Yes. Yes, Bruno Your Ben. team is Dan picking. berarti di sini kalau misalkan memang dari Kaditanya ini ditaruh di roam kembali untuk Dreams, satu mid laner yang menurut aku cocok untuk EVOS ya, Time and Kagura. tide wait for no man. Your team Beatrix goes down. keluar. Beatrix ya. Pasca nerf keluar dan dipergunakan oleh Skylar. Kemarin udah Sudah juga kan? iya sekali dan masih oke. Karena yang di nerf hero-nya bukan playernya. Betul. Tapi kita lihat akan ada Kagura kalau menurut in my humble opinion ya. Mungkin kalau Kagura. butuh burst juga, dimana dia punya flee nantinya. Buat untuk kabur bisa- ya? Yes. Agak lebih lincah dan sulit untuk ditangkap oleh Atlas. Iya, atau Lilia lah. Lilia sih. Lilia atau Kagura dan gold lane-nya. Ya kita terlalu Goldland kalau di retail susahnya kan pasti dipaksa purify ya. Rata-rata di retail kalau kita lihat pakainya sprint. clean. Clean ya. Yes. Clean sih. Clean Kagura atau clean Lilia. Kita akan lihat jawaban seperti apa yang akan diberikan oleh EVOS Legends. Dua hero terakhir yang akan langsung diamankan yaitu adalah Harit ternyata yang muncul sebagai satu buah Perdana. kejutan. Yes, perdana dan Lilia. Lilia. 3 magical lah. Berarti ini Harit gold lane. Harit Harit Gold. Goldland. Harit Gold. Ini kita perbincangkan beberapa minggu yang lalu, Om ya. Harit kira-kira keluar gak ya? Iya, iya. Bentar, Lilia bisa di Golden juga. Lina bisa di Goldland juga. Tapi kayaknya lebih oke di gold lane sih kalau menurut aku dari Haritnya. Oke. Ketemu Beatrix ya. Iya. Ngepres di Ada early. purify yang dibawa. Karena setidaknya untuk menahan juga gangguan dari player-player lain. Oke. Tapi resikonya adalah kita tahu Harit darah putihnya panjang banget. Itu Esme di seberang, Om. Oke, dan kita akan melihat juga di satu hero terakhir dulu yang akan diamankan oleh Araki Hoshi, hero untuk Albert. Apakah itu akankah Link? Tapi ternyata Lancelot yang kita tahu dia bisa ngedash ke arah belakang juga. Wow, akhirnya muncul ada satu hero perdana Wah, yaitu seru nih Harit. hero ini. Yes. Ini dia. Hero seru ya. Gebrakan baru di akhir dari matchnya. Oke. Sabar dulu nih teman-teman semua nih. Ini yang akan kita saksikan sesaat lagi. Ada doa juga tadi dari masing-masing playernya. Akan kemana arahnya? 2-0 kah? Atau 1-1 ini kalau menurut Om apa nih? Kalau aku ngeliatnya, aku sih lebih suka Arki Hoshi sih buat sekarang. Mereka sih. Ya, aku suka Arki Hoshi. Aul. Aku Araki. Oke. Kamu? Lihat untuk kali ini apa yang akan terjadi. Jadi untuk IPL Arena, ini dia game yang kedua. Yes. Inilah semangat dari Super Fans dan ini akan menjadi match point untuk Araki Hoshi. Akankah EVOS Legends bisa membawa Araki nanti ke game yang ketiga atau justru akan ditutup kesempatannya Iya. oleh Araki? Apalagi ini adalah perdana buat Harit juga. Harit yang kita tahu memang sudah dapat buff, tapi sekian lama hal tersebut terjadi belum sempat untuk tampil. Yap, belum ada satu spot pun untuk Harit tampil di FPL kali ini. Entah itu di week manapun, tapi barusan kita lihat sudah hadir, akan berada di mana dia. Iya, sudah mulai terlihat ada ternyata Sutujin dengan Pakitonya, Albert dengan Lancelotnya. Masih coba untuk mengamankan masing-masing dari buffnya juga dan Harit di goal. Harit di goal ya? Harit Gold Clover Mystery Shop Yep, dan Respect. Ini saya suka nih sekarang nih. ada Gold dua Purify. dengan mid lane bawa Purify buat lawan dari Atlasnya. Ya purify karena dari Clover sendiri apabila menggunakan Harit tanpa adanya ini ya, tanpa adanya purify untuk sekarang, dia keluarkan zaman force-nya, tapi mendapatkan gangguan kan sulit banget ya, men. Iya. Akan terhenti pergerakannya gitu lah. Tapi sebenarnya mereka juga dari Harit sendiri lincah ya. Lincah Lincah. banget. Lincah. What? Wait, ini dia talent prediction by Ax. Dua untuk EVOS dan ini sebenarnya gak beda ya dari Sama malah ya. game yang pertama, iya. Sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Pak Polo masih diapit oleh kita berdua.
ya dengan draft yang mungkin seperti ini. Iya, kejutan juga ya. Yang mengejutkan kan sebelumnya juga adalah Onyx menggunakan Lilia di Gordon. Dragon Lane. Tapi ini kan satu hero-nya juga ngejutin gitu loh. Playernya baru masuk, hero-nya juga baru muncul dari EVOS ini. Akankah menjadi satu senjata rahasia yang mereka simpan untuk bisa menyisir game kedua ini? Yap. Kita lihat saja seperti apa nanti hasilnya karena permainan pun masih cukup lambat juga dari kedua tim yang sedang bertanding. Clover berhasil sepertinya menekan pergerakan dari Skylar, tapi Sun Sujin udah set up posisi. Clyde membantu pergerakan dari Pendragon untuk berada di area XP lane untuk bisa menekan bola ke arah Esmeralda, tapi coba lihat dari Sun Sujin ya mendapatkan langsung ke arah dari Vin. Yes, itu dia. Satu poin eliminasi pertama yang membuat dari EVOS Legends cukup unggul di early game-nya dan membuat ke arah Turtle sekarang udah mulai di set up juga. Akankah bisa dikontes nih ya? Sekarang dari outputnya udah mulai terlihat mencoba untuk memankan Purple terlebih dahulu, dibantu dengan adanya Cry, tapi Clay udah mulai bersiap juga. Calling Starmon gerakan pada seorang Sujin juga, dan bahkan kali ini ada Turtle Sepater Execution juga, dan ternyata satu bola Retribution on point. Albert berhasil untuk mengamankan satu Turtle-nya. Gak bakal bisa lagi bertahan. Lihat mereka maju dengan adanya ke altar loh. Mereka siap maju, mereka melakukan sebuah serangan dengan adanya backupan yang banyak banget dalam tubuhnya. Siapa yang gak pede kayak begitu? Tapi dilihat Clover di bagian atas dengan zaman pos yang udah dikeluarkan. Sekarang aja ada Synchro Vision dan juga ada lagi sebuah pergerakan, tapi Clovernya tidak akan bisa pergi dari tersebut. Gagal di tiap lane. Yes, dan apalagi kita bisa lihat juga di sini there's no one stopper untuk bisa menghentikan pergerakan dari Albert. Ya, Ya, gak ada stopper. Gak ada ada stopper. Dan apalagi kita bisa bilang juga hero-hero dari EVOS Legends ini cukup squishy. Squishy bener, dan ini cuma mengandalkan Petrify dari Dream jatuhnya. Yep. Atau mungkin nantinya ada double jab yang bisa menghentikan, tapi itu kayaknya gak cukup. Iya, itu udah cukup, dan ya ada efek-efek slow ya, oke lah efek slow, tapi kan masih bisa nge puncher Yep. buat keluar dari sana. Apalagi Tandrosnya juga dia immune. Betul. Gak bisa disentuh sama sekali. Wow. waduh. Synchro Vision, Chronodes pun tadi tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Harit ya. Masih gagal sejauh ini, tapi kita lihat bagaimana nanti efeknya di dalam team fight. Hanya saja Rakyoshi harus memanfaatkan apa yang udah mereka miliki dari awal. Game ini bisa aja mereka bawa ke game cepat loh. Yes. Ini udah game mereka banget, ada stopper nggak, ada Albertnya bisa sangsing. Kemanapun dia mau. Yes, dan dengan ada 2000 net worth yang diunggulkan di menit ketiga ini bukan hal yang baik pastinya yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Tapi dari segi emblemnya nih Om. Guys, dari emblemnya Demon Slayer dipakai oleh Albert berhadapan dengan Killing Spree. Buset. Untuk Apaan tuh barusan? Wow. Esmeralda berhasil didapatkan di bagian bawah lewat kerjasama antara Dairat dan juga Kadita, Clyde dan juga Pendragon. Oke, dan mencoba untuk nge-plating juga dari balutan sinergi outer turretnya Pendragon, dan langsung diusir mundur saja dengan adanya sebuah puncture dan Tandros. Memang hanya untuk mengusir mundur aja, nggak mau ada inisiasi berlebih lagi dari Albertnya sendiri. Wih, Skylar masih berhasil kabur, tapi Clover coba lihat masih cukup pede dengan ada Chronodes, Synchro Vision yang dikeluarkan. Oke, mulai berasa, tapi Breath of the Ocean-nya tidak terkena karena siapapun. Ya, Solomon tadi sempat ketarik ya, nggak difatalin karena pasti informasi udah disampaikan bahwa Clover masih punya Purify yang ready Iya. di dalam tubuhnya. Tapi lihat kali ini team fight dengan Sulit. Politar pun juga, dan bahkan dengan adanya satu lagi Sulit Retribution, banget. Startle berhasil men-secure lagi. Sulit banget, gak ada kesempatan untuk Sun Sujin kali ini. Coba lihat, tidak ada ruang untuknya. Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat nikmat untuk Rakyoshi. Kita lihat momentum ini akan mereka bawa secepat mungkin atau akan berada di late game lagi loh. Ini udah momentumnya Rarki banget udah. Ya, dan momentum juga buat kalian pastinya memesan GrabFood sekarang juga untuk nonton El Clasico yang begitu panas karena ada diskon sampai dengan 90%. Langsung aja scan QR code yang di layar kaca kalian. Yap, Kenyang langsung. gas. Enak pokoknya. Enak. Di bawah ada satu objektif yang berhasil mereka dapatkan. Walaupun mereka kehilangan dari turtle-nya sebanyak 2 kali, tapi setidaknya ada satu tentara di area X9 tadi yang berhasil dihancurkan. Network-nya berbeda sekitar di angka 1000-an. Yes, dan kali ini dari Clover yang mau mencoba untuk nge-press ke arah lane yang dimiliki oleh sekarang Skylar, kayaknya masih belum berimpact cukup baik ya, dan bahkan satu turret-nya juga berhasil untuk dihancurkan juga. Dengan adanya sebuah backupan, adanya juga follow up demi follow up juga, dan kali ini bakal coba dipasangkan ada rope wave yang connect. Arm7 berhasil untuk dihilangkan juga di arah bottom lane. Weh, coba lihat ada pertempuran antara Alpha dan juga Sun Sujin loh. Untungnya tadi Tonros bisa mengalihkan semua damage yang akan masuk ke dalam tubuh dari Lancelot. Hilang semuanya. Karena Tonros memiliki imun tapi fatalik. Ada Black Shoes, Clyde-nya masih selamat. Ya, dan first item untuk Skylar adalah BOD tadi dengan satu buah Furious Hammer untuk memaksimalkan dengan adanya juga
physical penetration sebanyak 12. Jadi belum dijadikan untuk Hunter Strike-nya. Clock of Destiny, Dreams, belum cukup sebenarnya untuk source damage bagi EVOS Legends. Tapi mereka punya sisi sih. Kalau sisinya memang bisa dikombinasikan bersama dengan Pendragon, hasilnya bisa maksimal juga. Seperti tadi R7 yang bisa di pick off bottom lane. Iya, burst instan ya. Mhm. Langsung hilang dengan Clovernya, tapi Coba lihat Clover pede banget loh, udah sampai situ aja. Zaman pos dikeluarkan, Chrono Dance, Synchrovision semuanya dikomboi tapi tidak mendapatkan hasil. Kenapa? Karena Albert pun masih bisa menggocek kan. iya, dan R7 lagi-lagi menjadi satu target operasi ya. Mau kemanapun lane-nya R7, mau sword lane juga Pendragon dan juga Dreams. Ini menjadi dynamic duo untuk teman-teman dari EVOS Legends, dimana dia berhasil untuk pick off satu persatu. Tapi lihat, oh my god, Renner apatinya hampir saja menghilangkan nyawa dari Knight. Itu tepat banget loh, kena perutnya deh kayak tadi ya. Leher dikit ya. Waduh, jauh juga tuh jarak dari perut ke leher. Waduh. Tapi ini jadi kesempatan juga di mana Turtle yang ketiga ya berhasil untuk diamankan kan tanpa ada protes lagi-lagi. Perfect Turtle, 3 Turtle untuk Albert juga dengan retribution yang on point tanpa adanya satupun gangguan. 3 turtle diganti dengan 3 objektif dah. Hampir saja hanya ada 2 outer turret yang berhasil diambil, bawah dan atas Om. Ya, ini masih imbang lagi ya. Balik lagi dari sisi perolehan untuk gold mereka secara ekonomi. Arkeosi nggak terlalu jauh juga. Tapi tim fight-nya ini yang harus diwaspadai oleh EVOS Legends. Ingat, mereka nggak punya source skill yang sangat-sangat cukup sekali untuk bisa menangkap lincahnya Lancelot. Nah, nggak ada stopper juga ya. Ya, jadi Lancelotnya bakal bebas banget untuk dive in, keluar lagi ke sana, in and out-nya mereka bakal cepat. Iya, apalagi kalau misalnya taunting gitu kan pakai stiker ya. Apalagi dari tim-tim MPL yang ini keren-keren banget. Iya. Back. Weh, coba lihat Pin, akankah ada flicker? Tidak. Numpang lewat doang. Konsel aja. Wait, tapi di area yang berbeda. Coba lihat Dreams ya. Dreams tertangkap basah. Barusan ada sebuah pergerakan dilakukan, tapi satu lagi Renner Apati nggak kena. Sujin punya malah pick roll. Fatalingnya tadi terdina ya dengan adanya satu immune juga dari Ocean ODT-nya. Tapi lihat Dreams, ini cukup berbahaya banget kalau misalkan dia main di area rumputan kayak tadi. Dia bisa ke pick off juga. Tapi kita akan melihat di mana dari segi net worth-nya 1.300 dari Araki Hoshi masih mencoba untuk menurunkan kembali dari tempo permainannya. Mereka nggak mau overextend. Mereka juga nggak mau terlalu engage yang bagaimana. Mencari momentumnya. Wait, Pendragon sendirian. Ada 4 player loh, akan berjuang seperti apa dia. Coba lihat. Nggak bakal bisa lagi bertahan. Satu setup yang sangat baik. Satu hal yang sangat-sangat cepat. Bisa mengambil Dairat, lalu mempertemukan Dairat dengan roh dalam kegelapan. Tapi dia berbeda, Suzuki berhasil mendapatkan pulang ke arah Clay. Suzuki berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi ditembakin ada flicker yang dilakukan. R7 mulai maju lagi dengan adanya ditambah dengan ada Skylar di bagian belakang. Ini mengakibatkan Suzuki pun langsung lejap di area tersebut. Renner Apati yang masih memiliki damage cukup besar berhasil untuk menghilangkan Suzuki di area bottom lane-nya. Dan kali ini dominasi yang diperlihatkan dari RRQ Hoshi agak sulit untuk dibendung oleh EVOS Legends. Yes. Dan juga ada objektif lain yang terbuka. Lord yang akan diambil oleh Arkeosi dan tanpa kehadiran dari Suzuki ini udah jelas. No contest. Gak bakal ada kontes sama sekali, terlalu beresiko. Mereka kalah begitu jauh dari sisi levelingnya. Ini dari Albray udah level 13 sendirian loh. Suzuki masih level 12 baru naik. Untuk Skylarnya udah berasa banget damage-nya. Coba lihat damage by Axe. Albert 20.123. Iya. Paling tinggi sebenarnya. Ya, tapi top 3-nya juga dipegang oleh Arkeosi. Hari-kali RRQ semuanya. Dan ini ngebuat ya, ini sulit banget untuk bisa mendekati dari Skylar. Skylar yang aman di belakang, cover dengan adanya keadaan Clay, ada selalu juga Finn di sampingnya dia. Oke, Magic Sentry udah terlihat. Udah terspot saja pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi, tapi yang udah terlihat juga adalah Players Gold by UBS Gold. Yap, jauh ya. Jauh. Jauh banget, Clover tertinggal jauh. Untuk pemain-pemain yang lain tertinggal jauh, tapi Sutsujin dilompatin Fataling jauh dan langsung connect, dan ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk RRQ Hoshi. Mereka punya lore, mereka siap menabrak. 2-0 di depan mata, akankah menjadi distributor telur lagi? Waduh, ini berbahaya banget karena di saat Sutsujin hilang, Lordnya juga berjalan di arah bottom lane. Udah mulai coba untuk dikawal R7, mencoba untuk memberikan adanya badan untuk bisa mendefense juga, dan Falling Star Moon terkena kepada seorang Knight, tapi memang mereka masih bisa mundur juga. Ini sekarang gak ada yang benar-benar bisa nge-burst damage-nya untuk bisa menghancurkan pemain dari Arkeosi. Contoh Esmeralda sendirian aja deh. Esmeralda sendirian pastinya akan jauh bertahan dengan begitu banyak KPK di bagian belakang, tapi dengan adanya sebuah kemampuan lewat satu timing yang bagus dari Clay ke altarnya menyelamatkan rekan-rekannya. Itu
dari RRQ. Mereka udah recall dari R7 dan juga Skylar-nya, mencoba untuk menjalankan wave minionnya di mana di arah top lane udah terpressure. Ya, ini Harit dari Clover juga sebentar lagi akan menyelesaikan itemnya dia, concentrated energy untuk next item bagi Haritnya, dan dia udah punya attack speednya. Oke. Tapi siapa yang bakal bisa menangkap? Kembali lagi Albert. Siapa? Sulit Siapa banget. yang bakal bisa menangkap? Mereka butuh waktu Skylar. banget. Ya, itu licik banget. Tanpa ke altar, mereka udah butuh waktu untuk bisa men-take down siapapun yang ada di sini. Apalagi Di luar dari rock wave-nya kena ya. Apalagi ada ke altar. ya. Tadi udah pas banget sih memang. Tapi tadi memang timing untuk Pas pencet banget. altarnya tuh pas banget. Sekali meledak bisa hilang tadi. Iya, hampir tadi nyaris. terkena, tapi memang lagi-lagi Clay yang Ya full. udah. Aduh. Pendragon yang ketangkap lagi kan nggak mau dilanjutin. Terlalu jauh backupannya. Yep, tapi Dreams yang udah mulai ketahuan juga posisinya, bakal coba untuk mundur, bakal coba untuk dikejar lagi, tapi di sisi lain Pendragon berhasil untuk dihilangkan juga. Zaman Ford udah mulai dikeluarkan tapi kan Clover. Dua player hilang dari pos aja, bakal coba untuk dikejar, tapi Knight kali ini dalam ancaman masih ada Black Shoes, tapi ke arah yang berlainan. Itu dia Knight yang berhasil untuk dihilangkan, dan 3 player dari EVOS Legend berhasil untuk di take down. Yap. Terlihat ada Lord Camp. Cuma untuk kali dari shutdown yang berhasil dilakukan oleh Sun Sujin. Sebuah kejutan berhasil mereka lakukan. Ada Lord tapi tidak ada Lancelot. Yes. Tapi ada satu informasi juga di mana retribution dari Sun Sujin tidak ready. Waduh, dilompatin lagi dong. Mereka kayaknya mau one strike push saja atau mau menghabiskan satu persatu objektifnya nih. Karena ini adalah sebuah tekanan yang begitu berarti terus-terusan diberikan. Coba lihat Renner Lampatinya hampir tidak terkena, dan bahkan Dream kali ini tidak sempat dalam melakukan rock malah langsung mengantarkan nyawanya. Di bagian depan ada stiker yang dikeluarkan, ada tas-tas yang dikeluarkan Skylar. Karena menang itu bonus, tapi tas-tas di depan base-nya EVOS itu harus. Yes, tapi Sun Sujin kali ini sendirian aja mencoba untuk memberikan damage kepada teman-teman dari RRQ. Tapi lihat Renner Apati. Itu, oh bukan Renner, bahkan itu basic attack dari Renner. Karena kupingnya aja swing gitu Swing. langsung. Menghilangkan HP. Itu lewat tengah, lewat Itu samping lewat doang. doang. Oke, coba lihat Skylar-nya. Mendapatkan lagi, semuanya tidak akan ada kontes yang begitu berarti, dan mereka sekarang siap menabrak ke arah base dari EVOS. Mereka hanya tinggal menunggu bersama-sama doang. Jalan bareng aja, bawa Lord. Hanya tinggal menunggu timing. Mereka punya Clay, mereka punya Finn. Finn, Mereka punya Lord juga. mereka punya Lord. Ini bakal 11 PR-nya versus 5. seada-adanya nih untuk EVOS Ini Legends. 11 versus 5 gak sih? Bisa jadi. Iya, karena kan punya nyawa kedua juga. Yap. Dari Salt Altar ya, dengan dominasi lihat 7.000 network dari diunggulkan di menit ke-14. Sedikit berbeda. Kali ini seperti RRQ Hoshi ingin bermain cepat. Yap. Karena ini momentumnya mereka, dia tadi udah menyebut. Ini adalah momentum yang sangat-sangat baik sekali untuk Karena Gosi. Mereka hanya tinggal bermain cepat doang. Mereka manfaati momentum semuanya. EVOS kalah dari tiap landing. One strike push ini bisa aja terjadi. Bisa. Tapi kita lihat pertahanan dari EVOS Legend akan seperti apa. Akankah mereka sanggup untuk bisa menahan? Karena Lordnya sudah mulai bergerak. R7 belum mau lompat ke bagian depan. Clay-nya. Tapi ada satu lagi Better yang berhasil dihancurkan di bagian atas. Web minanya udah berlangsung dihabisi begitu saja. Zaman mau dikeluarkan. Lordnya udah mulai berkencang lagi. Tapi coba lihat base-nya. Base-nya sedikit lagi. Di mana kali ini Boston tidak akan pulang untuk Skylar. Dan base-nya. Gimana? EVOS Legend tidak akan berhasil. EVOS Legend tidak akan ada di babak playoff untuk IPL ini season 10. Sebuah sejarah baru ditorehkan. RRQ Hoshi berhasil untuk menghentikan langkah EVOS Legends menuju ke babak playoff. 2 poin tanpa balas adalah sebuah revenge yang sangat manis pastinya setelah di leg pertama. Mereka juga harus tunduk. Tapi kali ini RRQ yang sudah back on the track